Oke, suara masuk, udah masuk. Oke, mari kita lihat dulu produknya. Teman-teman, tahukah kalian, Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap, dimulai dari daerah yang kaya sumber daya seperti Kalimantan, Sulawesi, Bacanya dan tadi apa tadi? Sumatera, hingga berhasil menguasai Bacanya Jawa. tadi apa tadi? Untuk mengontrol Indonesia, Jepang membagi wilayah menjadi 3 bagian, yaitu Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat ke-25 yang Gambarnya nggak ada Sumatera, Jawa, Madura Madura. di bawah Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jawa, serta Kalimantan dan wilayah timur di bawah Angkatan Laut. Lalu, kalian tahu tidak apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan Jepang? Power Ternyata text. dampak yang ditimbulkan ada di berbagai bidang loh, yaitu bidang sosial, pemerintahan, budaya dan pendidikan, militer, juga bidang mobilisasi dan tahanan, berbagai bidang loh, bukan oleh penjajahan Jepang. Ada berbagai bidang bidang. sosial, pemerintahan, budaya dan pendidikan, militer, juga bidang mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Teman-teman bisa tebak tidak apa saja dampak pada bidang sosial? Dampak yang terjadi pada bidang sosial yaitu Jepang menjajah Indonesia dengan tujuan menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi bangsa untuk Perang Asia Timur Raya. Orang Eropa, terutama Belanda dan Indo, dianggap musuh dan banyak yang ditangkap serta diinternir. Sementara itu, dampak di bidang pemerintahan adalah saat Jepang berkuasa, pejabat kolonial Eropa disingkirkan dan menggantikannya dengan orang Indonesia. Namun, hal ini membuat mereka dianggap kolaborator yang menindas rakyat. Setelah kemerdekaan, menjadi sasaran kemarahan rakyat, terutama di Sumatera Timur, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Lalu, dalam bidang budaya dan pendidikan, karya sastra seperti cerita bersambung, cerita saja, dalam media massa seperti majalah Jawa Baru yang juga menyajikan cerita dan kisah. Teman-teman, ternyata sistem pendidikan kita saat ini adalah warisan dari Jepang loh. Jepang menyederhanakan sistem pendidikan menjadi 3 jenjang, yaitu sekolah rakyat atau Kokumigaku selama 6 tahun, menyederhanakan, berarti ada yang dulu tidak sederhana, selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas atau Kotochugaku selama 3 tahun. Kotochugaku apa itu artinya? Selanjutnya, dampak dalam bidang militer adalah pendirian sekolah militer dan organisasi seperti Heiho atau prajurit pembantu Jepang, Peta atau pembela tanah air di Jawa, dan Gyugun atau organisasi militer di Sumatera untuk melatih orang Indonesia. Organisasi semi-militer seperti Seinendan atau Barisan Pemuda Indonesia dan Keibodan atau organisasi keamanan juga dibentuk. Pelatihan ini memberi pemuda Indonesia keterampilan militer yang berguna saat menghadapi sekutu setelah kemerdekaan. Yang terakhir yaitu dampak dalam bidang mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Selama penjajahan Jepang, perempuan dimobilisasi melalui Fujinkai untuk membantu mobilisasi massa, termasuk menyediakan makanan alternatif. Sepertinya pre-knowledge-nya ini ntar harus adanya bisa bahasa Jepang. Soalnya Fujinkai Dihubur perjuangan, namun banyak perempuan menjadi korban kekejaman dalam Jugun Ianfu itu apa? Apakah dia itu arti dari kejahatan terhadap pertemuan itu namanya Jugun Ianfu? Bentar sih. Kejahatan terhadap perempuan. Translate. Indo. Jugun Ianfu. Jepang. Wanita penghibur lah. Bener kan Jugun Ianfu tadi? Ianfu. Lu harusnya kan harus bisa bahasa Jepang biar tahu kayak kejahatannya maksudnya jadi wanitanya tuh jadikan wanita penghibur kayaknya gitu sih. Mereka lalu dijadikan sebagai penghibur. Selain itu, pengusaha atau prajurit pekerja juga direkrut untuk kerja paksa dalam proyek pembangunan dengan kondisi yang buruk. Tetapi di balik itu, Jepang juga membawa dampak positif yang bisa kita rasakan hingga sekarang loh teman-teman. Salah satunya yaitu dalam bidang pertanian dengan diperkenalkannya sistem larian atau penanaman mengikuti garis lurus untuk padi
dan pembuatan saluran dan pintu air seperti Selokan Mataram di Yogyakarta yang mencegah banjir dan membantu wilayah kekurangan air, sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat saat itu. Nah, sudah tahu kan Romusa dampak kerja. yang Oke. ditimbulkan dari penjajahan Jepang di Indonesia. Haha. Semoga sejarah kelam ini bisa kita jadikan pelajaran untuk tetap tangguh Sejarah dalam kelam. menghadapi berbagai krisis di masa kini maupun yang akan datang ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Masih kembali. Sampai jumpa. Oke. Teman. Jadi mari kita bahas Arlintang Indonesia di bawah tirani Jepang dan dampaknya SMA kelas 11 balik kelas 2. Sepuluh apa 11 ini bisa punya pengetahuan dasar mengenai penjajahan Jepang. Harusnya bisa baca Jepang juga nggak sih? Harusnya, tapi tadi soalnya ada istilah Jepang itu yang tidak terjelaskan dengan oke sih. Kondusif minim sehingga belajar istilah toleransi siswa dapat memahami transformasi apa yang terjadi akibat penjajah Jepang. Pemerintah aja kan tadi banyak tasnya yang dijelasin tadi, banyak, nggak transformasi pemerintahan doang, sosial ada, pendidikan ada, masuk nggak sih? Terus menunjukkan rasa hormat terhadap secara bangsa dan memahami dan menghargai pengalaman masa lalu bisa terkenal. Terus emangnya tadi nilai positifnya apa? Cuma dijelaskan dampak positif kan, tapi bukan nilai positif gitu kan. Nah berarti kurang ini attitude-nya. Kalau untuk menjaga berdasarkan nilai positif harusnya tadi ada dijelaskan juga nilai positifnya apa yang kita dapat. Cuma tadi soalnya cuma dampaknya ini, habis itu dampak positifnya ini, jadi kita bisa ambil pelajaran ya. Oke deal. Nah, terus kurang lah ya tadi. Guru memberikan instruksi dan multimedia interaktif. Oh interaktif kan linear. Ganti pada materi yang disampaikan guru. Emangnya tadi multimedianya disampaikan guru kan dijelaskan sendiri tanpa ada guru. Terus ganti ya mengetahui transformasi pemerintahan. Transformasi pemerintahan, jadi judulnya apa sih? Indonesia di bawah kan, bukan transformasi pemerintahan kan, dan gak pemerintahan aja kan dampaknya. Apa emang ini gini? Sekanya emang gini, tah? Atau sebenarnya nggak gini, terus diginiin? Mengidentifikasi dampak penjajahan, identifikasi ya. Identifikasi C1 atau C2 ya. Oke. Setelah menonton video sudah mengalami transformasi pemerintahan, indikatornya loh. Indikatornya loh. Kok transformasi pemerintahan? Kan nggak pemerintahan doang. Jadi kalau transformasi pemerintahan harusnya tadi bahas pemerintahannya dan itunya lebih banyak sih. Tadi ngomongnya pemerintahannya kan dibagi 4, bukan 1 plus yang lain. Oke. Kan bahasnya dampaknya. Multimedia diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Menunjang, jadi nggak ada multimedia ini nggak apa-apa kan. Biasanya gini, pengembangan itu lebih baik ketika pengembangan itu ada karena adanya sebuah masalah. Nah masalah ya akan kamu bawa itu tadi, solusinya adalah multimedia linear tadi. Nah kalau ini sifatnya sebagai vitamin ya udah berarti harusnya ya gitu loh, udah nggak usah juga nggak apa-apa. Itu ada di power text juga, banyak teksnya. Terus backsoundnya, jujur backsoundnya itu tidak
cocok menurut aku. Backsoundnya kayak gimana sih tadi Bisa kan? tebak tidak? Apa saja dampak pada bidang sosial? Duduk tak duduk kan gak cocok, gak membuat mereka itu kayak terenyuta teranugerah. Backsoundnya tidak cocok dan terlalu besar, akhirnya suaramu itu kayak tertutup gitu. Bukan masalah tidak membosankan, ini malah mengganggu sih. Videonya nggak ada, animasinya nggak ada juga. Kalau emang dibutuhkan video dimasukkan is okay loh, gak apa-apa, tapi jangan kayak video ini video dalam video kan ya. Maksudnya kayak video tadi elemen misalnya kayak ada rekamannya apa gitu, itu is okay kayak dimasukin kayak apa ya, videonya apa ya, ini ada video yang bisa dimasukkan bisa aja, tapi videonya bukan video yang menjelasin tapi video sebagai pendukung. Maksudnya kayak misalnya ini kayak tadi kan gambarnya gambar pertanian gitu kan, lah tadi bisa video pertanian itu menjelaskan itu bidangnya lu banyak nih, tapi kenapa yang visualnya cuma dikit loh. Misalnya biar orang-orang itu merasa apa ya, merasa sangat terasa dampak negatifnya banget kan, misalnya kejahatan terhadap perempuan ini ada videonya. Nah, kalau ada contohnya gak usah juga nggak apa-apa kalau tapi ya jangan minimalis banget. Ini benar-benar sih. Ini apakah dampak negatif dan positif itu konsep, nah ini nggak tahu sih. Nah ini faktanya transformasi pemerintahan, dan tadi dampaknya juga banyak, gak pemerintahan aja. Pemerintahan jadi bahasnya gimana sih, ini sudah dampak, mulai detik ini kan udah bahas dampak. Pemerintahnya cuma ini loh, transformasi itu harusnya ada sebelum, enggak sih atau gimana? Nah itu, dan ini sebenarnya Sumatera itu lebih visual, harusnya lebih oke. Ini lebih banyak dampaknya daripada transformasinya cuma gini dong ya. Ada sebenarnya ini banyak itunya ya, revisinya ya. Oke, tadi kan secara singkat aku komentar dari sudut pandang ini kan apa, front end. Nah sudut pandang merahnya gimana? Jujur ini di bawah KKM banget. Oke, mari kita mulai dari prinsip pertama ya, prinsip multimedia. Prinsip multimedia itu ada beberapa gambar disajikan, namun tuh apa ya, tidak ya ada gambar, cuman mayoritas ini gambarnya pun ada cuma apa ya, misalnya ini cute, sebagai contoh itu kan, ini sebagai contoh tawanan, tapi mayoritas ini kayak gambarmu itu cuma 20% lah, 20-30%, sisanya tuh teks semua gitu. Audio background mengganggu dan lain-lain, itu si prinsip multimedianya nggak masuk sih. Terus spasialnya ini apa ya, kayak ini misalnya, yaitu Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat. Munculnya itu satu-satu sebenarnya, misalnya Sumatera dulu gitu kan, di Sumatera. Terus ketika kamu membahas Sumatera ya Sumatera aja, kalau bahas Jawa ya Jawa aja gitu, Jawa aja dulu. Urutan itu temporal sih. Dan ini banyak yang secara spasial itu kayak kurang, kenapa ya, lebih ke banyak teksnya sih, menjadikan itu tuh kurang oke. Jadi prinsip nomor 1 tadi mempengaruhi banget spasial dan temporalmu. Terus coherence ini nilainya yang paling tinggi sih, coherence, karena ya emang tidak ada yang mengganggu kecuali audio benar-benar mengganggu sih, bukan malah mau bikin menarik tapi bikin kayak ngedistract. Sebenarnya audio itu fungsinya, kalau backsound ya, fungsinya itu adalah menambahkan jiwa, menurut aku menambahkan jiwa di dalam video tersebut. Tapi jiwanya itu ya
kalau jiwanya kayak gini duduk duduk buat apa gitu kan. Ya harusnya ya yang mendukung sih, kayak misalnya kalau emang kamu emang belajarkan attitude juga gitu, harusnya ya kata apa, lagu-lagu yang halus yang benar-benar kayak mengenang banget itu loh, yang kayak gitu. Terus modalitinya ada beberapa bagian yang jelasin lisan itu banyak, teksnya juga sebagian besar itu masih teks, itu modalitinya benar-benar rendah. Coba dia kan itu kayak gimana gitu kan, modality coba dipelajari lagi. Ini benar-benar power text, gak ada multimedianya, kurang banget ini. Redundansinya pun juga mengulangi kata-kata yang ada gitu kan. Maksudnya untuk perang Asia Timur Raya, menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi bangsa untuk perang Asia Timur Raya. Oke, jadi redundansi kan sebenarnya intinya ada pengulangan kan. Ini pengulangan banget, teksnya ada, kamu mengucapkan apa yang ada di teks. Nah itu pengulangan banget. Nah terus ada juga personalisasi, kata-katamu benar-benar formal banget, tidak ada kemenarikan di situ akhirnya. Jadi orang-orang tuh ketika mendengarkan ini malah tinggal tidur gitu. Soalnya ya tidak membuat personalisasi, kata-kata narasinya itu benar-benar formal dan membuat bosan, dan tidak ada kayak mengajak. Ada beberapa lah mungkin tadi, kalau nggak salah tadi ada dikit lah buat mengajak apa, interaktif banget si penontonnya itu, buat mereka tertarik, tapi tidak ada di sini. Signaling pun ini kayak izin misalnya kayak ini kayak bidang sosialnya dibenerin kan signaling, tapi sebenarnya intinya bukan sosialnya. Harusnya yang intinya itu kayak di penjelasannya itu, ini mau yang kamu signal, sebenarnya signal itu tujuannya adalah oh ini informasi yang penting gitu. Kalau ini berarti oh bidang sosialnya yang penting, bukan isi dari apanya, penghapusan tanya atau mobilisasinya kayak gitu kan. Ini benar-benar mempengaruhi banget itu kan. Dan secara individual difference kayak multimedia ini tuh didesain itu tidak mempertimbangkan tingkat pengetahuan awal, tidak mempertimbangkan desain gimana ini bisa tersampaikan dengan baik gitu loh, kayak sekedar teks masuk gitu. Karena ya gimana, dari awal itu kayak teks misalnya kayak ini tadi, ini bener-bener swing cutnya apa dia ini ya ini belum selesai baca aku udah hilang. Tapi sebenarnya intinya kan bukan itu, tapi kayak apa misalnya Sumatera ya, berarti kan ini sebenarnya bisa diwakili dengan visualisasi kayak petanya kan. Berarti Bukit Tinggi itu sebelah mana, kamu pusatnya di Bukit Tinggi, misalnya di Jawa itu pusatnya di mana gitu. Nah kayak misalnya Rikugun itu apa artinya, apakah itu angkatan darat, itu Rikugun, sepertinya begitu ya. Dan ada istilah-istilah Jepang yang emang tuh, makanya kalau pergi nulis itu kayaknya harus ada Jepangnya deh, harus bisa Jepang. Kalau enggak ada bahasa Jepang, harusnya benar-benar diperhatikan. Kayak Gakumin Gaku ini apakah benar artinya sekolah rakyat? Sepertinya benar sih. Kayak Hihu ini apa? Organisasi semi militer seperti di Sumatera untuk melatih orang Indonesia, dan organisasi semi militer seperti Seinendan atau Barisan Pemuda Indonesia. Semi militer seperti Seinendan dan organisasi semi militer seperti Seinendan atau Barisan Pemuda Indonesia. Seinendan apakah artinya bahasa Seinendan kelompok muda, Sarati kelompok muda. Bener-bener aku harus kayak itu loh, kayak kurang petunjuk banget, soalnya kan banyak istilah yang bahasa Jepang kan. Akhirnya ya harus bener-bener memudahkan. Akhirnya desainnya oke mungkin orang nggak paham itu bisa langsung paham gitu loh. Kayak tadi masih heiho, ini apa kayak lagu aja heiho kayak gitu kan ya harus juga kayak gini tadi. Fujinkai-nya apa, Fujinkai asosiasi wanita
Nah, aku nangkapnya mobilisasi perempuan, mobilisasi wanita. Padahal itu original adalah asosiasi kan. Nah, mobilisasinya di sebelah mananya lah itu, kayak ada seperti itu kan. Ini benar-benar sulit dan benar-benar banyak minusnya di multimedia ini. Cara prinsip mayor tuh pun jauh di bawah KKM gitu. Kira gitu. Jadi ya mohon maaf ya, silakan untuk diperbaiki terkait dengan hal ini. Kalau semisal mau ganti judul juga boleh. Kalau masih tetap ini, benar-benar harus harus benar-benar diperbaiki. Banyak sih yang harus diperbaiki, terutama adalah visualisasinya benar-benar ini full text banget, formal banget, banyak banget yang harus diperbaiki gitu. Yaudah gitu aja, sekian dari saya, gitu aja, semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.